Nah, lanjutkan ya untuk ukuran letak data tunggal. Nanti ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, ini mungkin di HP kalian kurang besar ya. Jika kurang besar, ini udah besarkan seperti ini ya. Bisa terlihat ya. Nah, di sini ada pembahasan tentang kuartil terlebih dahulu. Nah, bisa kalian baca dulu. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau disebut dengan P1. Nanti ada kuartil tengah atau yang nantinya bisa disebut dengan median yang tadi ya. Itu atau P2 dan kuartil atas nanti jadi disebut dengan P3 gitu. Nah, apabila mediannya suatu kumpulan data sudah ditemukan ya, maka nantinya Q1 akan berada di antara nilai data terkecil X-min dengan mediannya tadi. Nah, sedangkan Q3 nanti terletak di antara Q2 atau mediannya dengan nilai data terbesarnya, X-max-nya itu. Caranya gimana? Nanti ya, ada pembahasannya. Nah, untuk jika kalian di soal itu terlalu panjang atau dalam bentuk tabel ya, nanti kalian bisa menggunakan rumus PI itu nilai sama dengan nilai data ke I per 4 dikali N ditambah 1 ya. Kunci dari Q seperti ini atau kuartil itu tuh biasanya kalian bisa menghafal dari rumus median. Berarti kan median adalah setengah. Nah, aslinya itu kan 2/4 kalau kalian mengacu dengan kuartil ya, karena tadi kan kita bagi dengan 4 bagian, sedangkan yang median itu kan tengah, berarti kan 2 kan 2/4. Nah, maka dituliskan dengan angka setengah, itu aslinya dari rumus ini gitu. Nah, dengan I-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sesuai dengan N-nya itu banyaknya data gitu. Biasanya ya sampai 3 saja ya, karena ini masih dalam bentuk kuartil. Terus nanti ada desil. Desil itu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nah, kunci dari kuartil, desil, dan persentil itu nanti diurutkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, untuk nilai desilnya dapat dituliskan dengan DI. Ya. Nah, rumusnya itu bisa kalian tuliskan DI sama dengan nilai data ke I per 10 dikali N ditambah 1. Dengan I-nya itu 1 sampai 9. Nanti tergantung dengan konteks soalnya. Itu ya. N-nya itu banyaknya data. Oke. Nah, jika ada pembahasannya ini ya, bukan bilangan bulat, nilai DI-nya ditentukan dengan interpolasi linier. Nanti kalau nggak salah, nanti kalian tidak menggunakan ini, karena kita pakainya yang ini ya, rumus yang atas ini, terus nantinya datanya sudah jelas, nanti pasnya datanya itu kebanyakan adalah bilangan bulat gitu. Terus ada lagi pembahasan tentang persentil. Persentil itu merupakan nilai-nilai yang membatasi ya. Seharusnya membagi data menjadi 100 bagian. Kalau membatasi ya, ini seharusnya itu membagi, karena yang persentil dan desil itu tulisannya adalah
membagi semua. Ya, membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Nah, penulisannya untuk persentil itu PI. Gitu ya. Untuk rumusnya, PI sama dengan nilai data ke I per 100 dikali N ditambah 1. Nah, I-nya itu bisa dari 1 sampai 99. Nah, sedangkan N-nya itu banyak data. Gitu ya. Bisa kita langsung praktekkan ya. Nah, di sini Bunda mencontohkan dengan penggunaan gambar. Ya, kalian bisa membuka LKS kalian ya, halaman 40 ya. Nah, halaman 40. Nah, dari gambar tersebut kalian disuruh mencari kuartil bawah, kuartil atas, terus nanti ada desil ke-6 sama persentil ke-85. Nah, kalau gambar seperti ini pastinya sudah urut. Tapi dengan penggunaan tabel saja ya, untuk membantu dalam menyelesaikan soal. Gitu. Di sini sudah Bunda buatkan tabel tambahan untuk frekuensi kumulatif untuk nanti kalian mencari data yang diinginkan. Nah, itu kegunaan dari FK-nya. Itu masih di antara datanya itu masih di mana. Nah, itu bisa dicari dengan FK. Kita jumlahkan frekuensinya 7 tambah 2 9 tambah 9 18 tambah 3 21 tambah 5 26 tambah 4 30. Berarti nantinya N-nya adalah 30. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Ya. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. QI sama dengan nilai data ke I per 4 dikali N ditambah 1. Ya. Nah, tadi soalnya adalah mencari kuartil bawah sama kuartil atas. Nah, kuartil bawah itu bisa disebut dengan Q1, sedangkan kuartil yang atas itu bisa disebut dengan Q3. Gitu ya. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk Q1-nya. Q1 sama dengan data ke 1 per 4. Ini kalian langsung ganti I-nya menjadi sesuai dengan, berarti kan yang diminta adalah kuartil bawah, berarti kan Q1. Berarti kita gantikan I-nya menjadi 1. Berarti banyak datanya adalah 30 ditambah 1. Nah, berarti data ke berapa itu? Data ke 1/4 dikali 31. Berarti menghasilkan kalau kalian menggunakan penghitungan pasti didapat 7,75 ya. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan di manakah letak kuartil satunya. Nah, ini kan datanya ke 7,75. Data ke 7,75 kalau kita lihat ini kan sampai 7 saja. 7 berarti kan seharusnya di ini. Sedangkan 7,75 pasti ini kan lebih dari letaknya di sini, antara ini atau yang ini. Gitu. Masih di letak datanya itu masih lebih dari 7 atau masih di bawah 9. Nah, jadi kita nggak tahu nih letaknya di mana. Nah, untuk memastikannya kita gunakan caranya itu seperti ini.
kita pisah terlebih dahulu. Ini kan ada desimalnya, kita pisah dulu. Kita bulat, pakai yang bulat dulu. Data ke-7 ya ditambah 0,75. Aslinya dari 7,75 itu kan didapat dari 7 ditambah 0,75. Itu kan? Nah, tetapi ada terusannya. Nah, 0,75 ini terlalu sempit ya. Nanti masih agak panjang penulisannya. Data ke-7 nanti ditambah dengan 0,75. 0,75 tadi kan Burda bilang kalau ini kan 7,75 masih kalian belum tahu letaknya tuh ada di mana. Pasti kan di atas 7, di bawah 9. Nah, berarti kita penggunaan yang ini nanti. Penggunaan yang ini. Ini. Berarti kita tuliskan masih dikalikan dengan data ke-8 setelahnya ya dikurangi data ke-7 seperti ini. Berarti data ke-7 kalian bisa lihat data ke-7 itu kan di 6. Data ke-7 kalian lihat yang frekuensinya. Untuk membaca data ini, data ke berapa itu lihat frekuensinya atau frekuensi kumulatifnya. Gitu. Berarti setelah mendapatkan itu, kalian bisa langsung mendapatkan yang 6-nya ini. Kita gunakan yang 6. Jadi bacanya dari frekuensinya terlebih dahulu. Ini penjelasan Burda agak jelimet karena bingung karena tidak tatap muka ya. Jadinya Burda untuk menerangkannya itu agak susah gitu ya. Jadi kalian ini benar-benar menyimak gitu ya apa yang Burda sampaikan. Berarti data ke-7-nya 6 ya, ditambah kita rumuskan 0,75. Nah, data ke-8-nya kita lihat data ke-8-nya itu masih di sini ya. Nah, berarti kita lihat yang 7-nya. Kita lihat yang 7-nya. Karena data ke-8 ada di 7 ini, usia ke-7. 7 dikurangi data ke-7, kita sama yang ini ya, berarti 6. Nah, kita kalikan, kita jumlahkan 6 ditambah 0,75. Ini dikalikan dengan 1. Nah, perkalian dulu ya yang dikalikan, berarti kan 0,75. 0,75 ditambah 6 berarti hasilnya adalah 6,75. Biarkan desimal seperti ini. Nah, lanjut untuk yang kuartil atas. Nah, berarti kalau kuartil atas yang diminta adalah Q3. Kalian teruskan dulu. Data ke 3/4. Nah, ini kita ganti dengan angka 3. Kali 30 ditambah 1. Nah, data ke, kalau kita hitung data ke 23,25 akan seperti ini. Nah, berarti nanti kan bukan di 23, data ke 23, bukan di data di 24.
Nah, berarti kan masih lebih dari 23. Nah, makanya kalian menggunakan rumus-rumusnya ini. Bukan rumusnya, tambahan penghitungan seperti ini. Kalau Burda seringnya pakai penulisan X. Data ke-nya ini Burda tuliskan X. Berarti kan XI kan. Nah, biasanya Burda tuliskan seperti itu. Lebih praktis daripada menuliskan data ke. Nah, gini ya, 23 ditambah sisanya kan masih 0,25 dikali data ke penambahannya dari 23, berarti kan 24 dikurangi data ke 23-nya gitu. Nah, data ke 23 kita bisa melihat di atas 23. Nah, kita lihat yang frekuensinya 23. Oh, berarti di 26 ini ya. 26 berarti kita tarik ke kiri. Nah, ini kan 21 kan di sini. Berarti 23 kan ada di sini. Nah, berarti kita tarik di 10. Nah, kita tuliskan ininya dapatnya 10 ditambah ini ya 0,25 dikali data ke 24. Nah, 24 masih di sini ya. Wah, 10 lagi sama 10. Data 23 tadi juga 10. Wah, berarti ini 0 ya. 10 ditambah 0 dikali 0,25 pastinya 0. Nah, 10 tambah 0 menghasilkan 10. Itu ya. Bisa dipahami untuk ini. Agak susah ya. Jadi kalian menyimak pembahasan dari Burida. Ini biasanya agak sulit di data tunggal seperti ini. Gitu, kalian harus ngepaskan ininya data keberapanya itu. Nah, lanjut ke desil ke-6. Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. D yang diminta adalah D6. Berarti kita ganti langsung. Oh, maaf. Ini Burda lupa menuliskan data ke-nya. Data ke 6 per 10 dikali 30 ditambah 1. Berarti data ke berapa? Data ke, kalau di LKS itu didapatkan 18,6. Nah, berarti kita langsung tuliskan data ke 18 ya, ditambah dengan sisanya tuh masih ada 0,6 dikali data setelahnya ini. Data ke 19 dikurangi datanya tersebut. Data ke 18 seperti ini. Itu ya. Nah, kalian patokannya di sini. Nah, setelah itu kalian lihat data ke 18. 18 itu kalian lihat frekuensinya. Frekuensi kumulatif. 18, oh ini udah pas. 18 letaknya ada di 8. Kalau 9 berarti kan kakaknya. Nah, berarti 9. 9 dikurangi 8 nanti ya. Nah, yang ini kita hasilnya adalah 8. Data ke 18 itu 8 ditambah dengan 0,6. Tadi kita dapatkan kakaknya ya, berarti 9. Nah, yang ini dikurangi 8. 8 ditambah 0,6, ini kalinya 1 ya, berarti 0,6. Hasilnya adalah 8,6. Gitu. Jadi pahami ya, untuk penjelasan yang ada di LKS. Tuh, terus lanjut, kalau persentil
ke 85. Berarti kita tuliskan persentil berarti PI ya. Ini yang kita gantikan 85. Nah, ya lupa lagi menuliskan data ke. Jangan sampai lupa. Data ke 85 per 100 ya. Ini strip ya, bukan min ya. Nanti biasanya ada yang keliru-keliru. Wah, itu min seharusnya. Bukan ya. Ini menunjukkan data ke. Data ke berapa kok yang di LKS? Nanti akan menghasilkan 26,35. Nah, seperti ini. Berarti, wah kalau udah lancar, kita tuliskan data ke 26 ditambah sisanya masih ada 0,35. Kakaknya data ke ya 27 dikurangi dengan data itu sendiri. Data ke 26. Nah, kalian lihat frekuensi kumulatifnya 26 ya. 26 itu ada di 26. Oh, 26 ini langsung tarik ke kiri 10. Kalau yang 27 masuknya yang 30 ini ya. Berarti hasilnya yang 11. Berarti yang ini data ke 26-nya itu hasilnya adalah 10 ditambah ini 0,35 dikali data ke 27-nya itu 11 tadi ya. Terus dikurangi dengan data tersebut 10. Jadi 10 ditambah 0,35. Ini menghasilkan 1. 1 kali 0,35, 0,35. Jadi untuk persentil ke 85 hasilnya adalah 10,35. Gitu. Ya. Jadi dipahami untuk penjelasan dari persentil, kuartil, dan desil. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di soal. Nah, bagaimana dengan ukuran letak data pada rumus yang pakai yang atas? Ya. Nah, kita pakai urut-urutan. Contoh seperti ini. Nah, yang pertama ada datanya ini. Kalian disuruh mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Nah, lengkap ya. Jika datanya itu berbaris seperti ini. Ya, maka yang pertama itu kalian wajib mengurutkan ya. Jadi kalian urutkan terlebih dahulu. Aduh, beda kebablasan ngomongnya ya. R jadi L, L jadi R. Berarti ini kita tuliskan mulai dari yang kecil 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 12. Oke? Oke. Kalau kalian menggunakan cara yang cepat, nah, dari sini kan kita bagi, tadi kalau yang kuartil, ya Allah, kok mencari ini ya, ini salah lagi. Untuk mencari kuartil kuartil itu kan nanti dibagi 4 bagian. Nah, seharusnya kan bagi 4 bagian. Nah, kalau ini kan ganjil ya. Aduh, karena bingungnya menjelaskannya belibet kalau di sini. Nah, untuk mencari median, biasanya kan kalian tinggal kita dilihat dari yang sebelah kiri, diambil 4, di sebelah kanannya itu juga 4. Ya kan? Nah, ini kan karena ini ganjil. Berarti kan ini merupakan median. Median
atau Q2. Nah, berarti Q2-nya sama dengan 7. Gitu. Ya. Setelah itu, untuk mencari Q1, berarti kan kita bagi lagi. Nah, ini dibagi lagi. Tadi kan dari sini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kita bagi 2. Nah, dapatnya 7. Setelah itu dari minimum, tadi kan yang di penjelasannya kan ini X min. Berarti kan minimum sampai yang nilai tengahnya. Nah, ini bagi lagi. Ini menjadi Q1. Ini tadi Q2 atau median ya. Nah, setelah itu kalau yang Q3, dari sini Q2 sampai X max dibagi lagi. Nah, ini menjadi Q3. Gitu. Berarti untuk Q1, nah kalau untuk Q1 didapatkan Q1 sama dengan di antara 5 sama 5. Nah, 5 sama 5. Berarti kan 5 plus 5 dibagi dengan 2. Kalian lihat ininya. Nah, berarti kan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oh iya, hasilnya gitu. Ya. Nah, kalian sebelah sini, kuartil ketiga. Berarti kalau ketiganya perlakuan seperti tadi. Ini kan di sini kan bagi lagi set. Nah, berarti di antara 7 sama 8. 7 tambah 8 dibagi dengan 2. Menghasilkan 15 dibagi 2. Menghasilkan 7,8. 7,5. Ini baru olah nih. 7,5. Nah, gitu. Sudah deh. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 7, Q3-nya 7,5. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kalian menggunakan rumus tidak masalah. Itu terserah kalian ya. Ini selagi ada yang gampang, kalian gunakan seperti ini. Tapi kalau kalian ragu-ragu dalam menjawabnya, kalian bisa menggunakan rumusnya, rumus kuartil ya. I/4 dikali N ditambah 1. Gitu. Nah, sekarang mencari desil ya. Waduh, berarti kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan ya. Tadi kan sama harus diurutkan terlebih dahulu. 3 ada 2 ya. 3, 4-nya ada 4, terus 5-nya 1, 6-nya cuma 1, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3. Ya betul. 9, terus 10 sama 10. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ada 14 ya. Nah, lebih baik kalian menggunakan rumus saja ya, untuk mengamankan saja. Itu biar aman. Kita tuliskan D1 ya. Tadi rumusnya adalah kalau desil dibagi 10. Oke. Tadi ada 14 ya. Burida lupa lagi menuliskan kata data ke. Nah, itu wajib ya. Lebih aman dituliskan data ke 1/10 dikali 14 plus 1. Gini ya. Berarti data ke berapa ini? 15 dibagi 10, 1,5. Nah, kalau dilanjut, data ke 1 ditambah 0,5 dikali data ke kakaknya.
2 dikurangi data ke bilangan itu sendiri 1 ya. Ini Burida bagi seperti ini ya. Nggak cukup nanti yang kesananya. Ya. Berarti kita dapatkan data kesatunya. Kita lihat data kesatunya itu kan angka 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Sampai ini data ke 14. Berarti data kesatunya, data 1 ya. Berarti hasilnya adalah 3. Ditambah 0,5 dikali data kedua. Nah, ini data kedua ya. 3 kurangi 3 berarti 0 yang ini. Berarti didapatkan 3. Nah, desil yang pertama adalah 3. Lanjut, data ke-6. Data yang ke-6. Desil yang ke-6 berarti data ke-6/10 dikali 14 plus 1. Berapakah itu? Data ke ini 15. Oh, bisa ya ini ya. Ini data ke langsung ini 9. Nah, data ke 9 itu berapa? Kita lihat. Setelah diurutkan yang dilihat, jangan yang sebelum diurutkan. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ini adalah yang ke 9. Data yang ke 9 adalah hasilnya adalah 8. Gitu. Sudah paham? Oke, ini kalau menggunakan soal yang berbaris seperti ini ya, harus diurutkan terlebih dahulu. Gitu. Ini untuk pembahasan dari ukuran letak data. Maaf kalau Burida terlalu jelimet untuk membahasnya ya. Gitu ya. Jadi pahami. Kalau masih dibingungkan, kalian bisa bertanya dengan Burida. Terima kasih untuk pembahasan dari ukuran letak data. Nanti kita lanjut di video berikutnya.